Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam kepada para penonton dan pendengar podcast Senja bersama ISMKMI. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rebecca Theodora Matilda selaku staf muda bidang Pokja ISMKMI BMFKM Undip. Di sini saya berperan sebagai podcaster yang akan memandu obrolan santai kita pada hari ini. Pada penasaran gak sih, kira-kira siapa nih pembicara kita pada kali ini? Pastinya pembicara kita sangat kompeten dan mahir di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita, yaitu Ibu Dr. Anda Kriswardani Suyawati, MKes. Bu Kris merupakan dosen dari bagian Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang telah mengajar lebih dari 30 tahun baik prodi S1, S2, serta S3 Kesehatan Masyarakat. Selain itu, beliau pernah menjadi Wakil Dekan atau Pembantu Dekan Sumber Daya dan Ketua Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 2 Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia atau EKI. Wah, keren banget bukan pembicara kita pada kali ini? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita sambut pembicara kita pada podcast Senja bersama ISMKI kali ini. Halo Ibu Kris. Halo juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Wah, baik, sehat banget. Sehat Ya, Ibu. Alhamdulillah. Gimana nih Bu? Kita mau podcast seru nih hari ini Iya. Bu. Udah siap belum Bu? Agak deg-degan ini. Kan podcast kan agak beda ya kalau Iya. Zoom atau seminar ilmiah. Betul. Tapi kehormatan bagi saya diundang Terima kasih banyak podcast Ibu. di sini. Nah, penonton dan pendengar semua, kali ini kita sudah bersama Bu Kris. Gimana kalau kita langsung bahas saja? Jadi, izinkan saya memantik terlebih dahulu ya Bu. Di sini kita akan membahas mengenai RPMK penyelenggaraan Puskesmas yang sedang hangat dibicarakan kembali. Upaya panjang yang melibatkan berbagai pihak untuk mengakui tenaga kesehatan masyarakat dalam sistem kesehatan akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang penyelenggaraan puskesmas justru mengabaikan keberadaan tenaga kesehatan masyarakat serta bertentangan dengan semangat inklusif yang terkandung dalam buku tersebut. Ketidakadaan tenaga kesmas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas merupakan langkah mundur yang mengancam keberlangsungan upaya pembangunan kesehatan masyarakat. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas yang mengabaikan peran tenaga kesehatan masyarakat menjadi bukti bahwa perjuangan belum selesai. Untuk memastikan keberhasilan upaya kesehatan masyarakat, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melibatkan tenaga kesehatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas tanpa mengkotak-kotakan peminatan kesehatan masyarakat. Mungkin pematik dari saya seperti itu, Bu. Apakah Ibu ada tanggapan untuk RPMK ini, Bu? Iya, namanya rencana ya, rencana Peraturan Menteri Kesehatan. Masih rencana itu sebenarnya masih terbuka ya. Terbuka artinya kita masih bisa melobi untuk memberikan masukan gitu. Tapi perlu saya garis bawahi di sini, kalau menurut pada rancangan Permenkes tadi kan pasti ada undang-undang di atasnya. Kalau tentang keberadaan sarjana kesehatan masyarakat nih ya, itu sebenarnya undang-undang sebelumnya itu state clearly, jadi jelas banget. Karena saya sulit menghafal pasal, saya mohon maaf ya, lihat ke PA gitu. Kita runut dulu pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang sampai sekarang setahu saya belum direvisi. Masih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Di situ pada pasal 11 disebutkan bahwa tenaga kesehatan masyarakat adalah ini dijabarkan jelas gitu, ada epidemiologi kesehatan, promosi kesehatan, pembinaan keselamatan kerja, AKK, Biostat Kependudukan, Kespro Keluarga, Kesling, Entomologi Kesehatan, dan Gizi Nutrisionis. Dietitian, ini gizi nutrisionis dietitian sebenarnya dari lulusan prodi gizi ya, jadi bukan dari SKM. Kemudian kalau kita lihat lagi peraturan berikutnya yaitu Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu juga jelas. Tenaga kesmas itu jelas, yang namanya tenaga kesehatan itu ada kesmas. Kesmas ini berarti SKM. Ada epidemiologi, ini lebih spesifik lagi. Ada promosi kesehatan, ada pembina keselamatan kerja, dan AKK. Jadi kalau kita lihat di antara di undang-undang ini ada semacam tidak konsistensinan gitu. Karena yang satu dijabarkan lebih lengkap, tenaga
informasi saya sudah dikirimi draftnya ya. Saya baca memang secara keseluruhan kalau penyelenggaraan puskesmas itu Badan Organisasi dan Kepegawaian Kontrol Puskesmas nggak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ada beberapa yang ditonjolkan. Nah, salah satu di sini di dalam draft itu di dalam pasal 18 persyaratan SDM di puskesmas itu adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini apa saja? Saya jelaskan ya. Bisa ada perawat vokasi atau nurse, bidang vokasi atau bidang profesi, tenaga prokes, epidemiologi kesehatan, sanitasi lingkungan, nutrisionis, apoteker atau tenaga vokasi farmasi, tenaga teknologi laboratorium medik, psikologi klinis, dan fisioterapis. Tapi ada satu nih yang mungkin kalian lupa ya, mahasiswa ini lupa, yaitu tadi pasal 18 ayat 1 itu, tapi yang ayat 2 di sini ada dijelaskan tenaga kesehatan tersebut termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas. Nah, kesehatan komunitas itu kesehatan masyarakat. Jadi masih diwadahi. SKM ini masih ada, itu masih ada di dalam, kalau menurut saya ya, masih ada di dalam rancangan Permenkes tentang penyelenggaraan puskesmas. Kalau kita melihat dulu, ini kebetulan saya lama ya, boleh cerita sebentar. Saya sebenarnya di FKM ini sudah sekitar 36 tahun. Jadi saya tahu, lumayan tahu sejak awal itu seperti apa. Jadi adanya 5 FKM pertama dididikan itu, ini pada tahun 85 ya, jelasnya ada sebelumnya. Itu sebenarnya FKM untuk mendidik SKM dari SMA. Karena sebelumnya SKM itu setara S2 dan ada di UTAS Indonesia. Tahun 65, tahun 85 muncul 4 FKM yang lain, yaitu waktu itu masih program studi di bawah kedokteran, yaitu di Universitas Diponegoro, Universitas Erlangga, Universitas Hasanuddin, dan Sumatera Utara. Nah, kemudian kalau UDIP kan tahun 93 jadi fakultas sendiri ya. Nah, dari situ kenapa kok diadakan pendidikan SKM dari SMA? Salah satunya adalah untuk memenuhi yang penting sekali di state betul di situ di dalam rancangan pendirian itu saya sempat membaca. Itu adalah untuk memenuhi tenaga di puskesmas, khususnya menjabat di puskesmas gitu. Jadi tidak hanya tenaga, tapi memang diplot karirnya itu lebih banyak di puskesmas. Ya tentu saja jajaran kesehatan, ya dinas kesehatan, kementerian kesehatan gitu. Kalau SKM tempatnya di puskesmas itu sangat kompatibel, artinya bisa melakukan banyak hal. Ibaratnya mungkin SKM ini dilatih 1 minggu, disesuaikan dengan kondisinya, ini sudah siap pakai. Karena memang kan kurikulumnya sangat ini, dan kenapa kok dibuat ke puskesmas? Analisis fungsi puskesmas pada saat itu memang menunjukkan sekitar 70% pekerjaan di puskesmas itu administratif manajerial, dan itu lebih banyak cocok dipakai tenaga lain, bukan tenaga medis atau dokter waktu itu. Jadi sebenarnya yang tepat itu ya kan sekarang tadi ada tenaga medis atau ada yang kesehatan dan penunjang. Jadi kalau kita ditempatkan di puskesmas itu memang tempatnya, gitu tempatnya. SKM ini kan kelebihannya ada warna sekitar 30 SKS mungkin ya, saya nggak tahu itu peminatan, lupa, sekitar 30 SKS lebih. SKM itu gelarnya SKM, tetapi ada warna peminatan itu yang menunjukkan dia majornya ada di mana gitu. Tapi nanti kalau bekerja, karena basicnya ada, kalau menurut saya itu bisa diterapkan. Karena biasanya kalau sudah bekerja di kesehatan, belum tentu kita di relatif sama, rotasi dan sebagainya itu ada. Tapi mungkin semangatnya Permenkes ini agak berbeda. Kan Permenkes ini kan keluar di saat Menteri sekarang ya, kebetulan Pak Budi Gunadi Sadikin kan menjabat lagi gitu di dalam kabinetnya Pak Prabowo, sehingga mungkin ada semangat tertentu seperti misalkan ada tenaga fisioterapis, psikologi klinis, itu kan mengantisipasi ke arah sebenarnya tidak hanya preventif promotif, tetapi juga mengarah ke kuratif, rehabilitatif itu, walaupun itu porsi itu nggak terlalu banyak di puskesmas. Jadi kalau menurut saya tidak usah terlalu khawatir, karena di sini masih ada ditunjukkan di sini. Jadi tenaga kesehatan tersebut termasuk
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas. Ini yang kita pegang ya. Jadi itu kalau menurut saya. Oke, baik. Mungkin karena tadi Bu Kris sudah menjelaskan juga Ibu, tapi saya sedikit bertanya juga Ibu, dalam NPMK Puskesmas ini yang sangat dibahas itu karena tenaga kesehatan itu di kota-kotakan Ibu, walaupun tadi sudah dibilang ada wadahnya. Kenapa juga dari kami mungkin menyuarakan kembali karena kenapa tidak langsung dibahas langsung ke tenaga kesehatan masyarakat? Kenapa harus dijelaskan satu-satu seperti itu? Ada itu ya, ada EPIT, ada sanitasi lingkungan. Ini memang saya nggak begitu paham ya pemikirannya. Ini kan semua yang bikin Kemenkes gitu. Artinya memang dari kita, kan kita tuh ada asosiasi ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Kesmas Indonesia atau FTKMI yang anggotanya hampir 200-an seluruh Indonesia, mestinya juga harus aktif juga. Tapi saya tahu teman-teman di FTKMI itu sejak lama sudah aktif, sudah berusaha memasukkan ini sampai undang-undang nakes, undang-undang ini ada keluar Kesmas sendiri itu di luar yang sudah dijabarkan tadi, itu memadai. Memang ada kecenderungan pendidikan itu berkembang. Dulu itu hanya ada SKM, tapi kemudian ada S1 itu, nah sekarang sedikit aja S1 K3, ada S1 Keslim, ada S1 rumah sakit, ada S1 Adminkes, administrasi kesehatan gitu. Ini padanya gimana gitu, padanya bagaimana gitu. Terus terang kalau seperti itu saya nggak bisa komentar, karena memang ada kecenderungan pendidikan ini berkembang gitu, berkembang akhirnya ada seperti terkotak-kotak gitu. Apakah itu juga sebagai jawaban perkembangan zaman, perkembangan masyarakat atau perkembangan demand dari masyarakat? Itu memang perlu dikaji kalau menurut saya gitu. Tapi memang ada kecenderungan seperti itu. Nah, bagaimana dengan SKM ini gitu? SKM ini memang harus tetap diperjuangkan karena dia sebagai tenaga pertama. Sebelum cabang-cabang itu kita hanya kenal SKM. Dan sebenarnya kalau Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas mempekerjakan SKM itu bisa semuanya. Bisa semuanya. SKM itu juga bisa surveillance, SKM itu juga bisa menyuluh, SKM juga bisa mengerjakan perencanaan gitu loh. Tapi memang ada kecenderungan Kementerian Kesehatan itu mintanya yang spesifik. Ya mestinya perlu ditanyakan ke Kementerian Kesehatan kalau menurut saya. Tapi sebagai institusi pendidikan memang akhirnya juga berkembang mengikuti itu. Nah sekarang yang perlu kita pahami adalah kemana sih sebenarnya urusan SKM ini? Apa ini kan Kementerian Kesehatan, Permenkes ini kan kalau kita urusannya dengan kesehatan kan. Kalau kita bekerja di institusi Kemenkes, dinas sampai ke bawah, paling bawah itu puskesmas. Tapi kalau kita bekerja kesehatan di tempat lain yang mungkin nggak tahu urusan dengan ini kan bisa aja. Tahu nggak? Ternyata ada sekitar 50-40% SKM yang nggak kerja di jajaran kesehatan loh. Di fasilitas, apalagi di pemerintah. Pemerintah itu kapasitas PNS atau ASN itu kan kecil. Gitu. Akhirnya banyak juga di swasta kesehatan, tapi swasta apa malah tidak di kesehatan. Gitu. Ini kan yang nggak pernah dibahas. Kalau kita bekerja tidak di kesehatan atau kita bekerja di kesehatan atau mungkin sampai kita kerja di yang ke arah kuratif kan bisa ya gitu, tapi lebih ke arah mungkin perencanaan, SDM, promosi, mungkin ngurus diklat dan sebagainya. Jadi lebih ke arah supporting staff. Kalau di layanan kuratif seperti rumah sakit itu supporting staff butuh kita gitu. Tapi kan ya apakah kita perlu urusan seperti itu gitu loh? Apakah kita perlu memasalahkan ini gitu? Saya kira kalau kita harus kembangkan lebih luas bahwa SKM ini bisa kemana-mana. Hanya memang selalu saya jelaskan di kelas karena kebetulan saya mengajar manajemen sumber daya manusia kesehatan. Kalau akan berkarya di luar kesehatan itu memang kita harus tough, harus tangguh, harus siap untuk melihat perubahan. Tapi sebenarnya menjadi sarjana itu apa sih? Selalu saya klasik, sarjana itu pola berpikir, mindset, kepercayaan diri, wawasan, cara pandang, dan skillsnya itu sudah ada. Kan sebenarnya ilmu itu relatif sama sebenarnya, membekali sesuatu yang relatif sama, tergantung kita saja memakai itu. Hanya kalau kita bekerja di bidang yang bukan bidangnya atau mungkin dari kesehatan tidak ke kesehatan gitu,
itu menjadi kita harus belajar banyak kok alumni yang bekerja di kesehatan. Nah, artinya bukan saya ingin mengalihkan itu, tapi sebenarnya kekhawatiran kita itu boleh khawatir, tapi jangan berlebihan ya. Nah, saya tambahkan lagi, sebenarnya sampai sekarang itu kecenderungan kepala puskesmas yang SKM itu makin banyak, tapi kan bukan SKM baru gitu loh. Kalau SKM baru kan masih harus masa kerja, pengalaman, kan ini kan jabatan ya, seorang pejabat memimpin puskesmas, sehingga dia harus punya kompetensi, pengalaman kerja, kemudian juga sikap, perilaku itu dicek semua. Itu ada prosedurnya untuk kenaikan jabatan gitu. Dan di Jawa Tengah ini sangat banyak, dan saya kira di Indonesia sangat banyak kepala puskesmas yang SKM gitu. Alumni kita banyak sekali yang jadi SKM, tapi memang seharusnya datanya ya di profil-profil kesehatan itu biasanya ada, maaf saya tidak sempat melihat datanya. Profil-profil kesehatan kabupaten atau provinsi bisa dilihat untuk komposisi yang SKM itu berapa orang dan berapa persen. Satu lagi, ada seorang mahasiswa saya udah lama sekali, kepengen meneliti tentang apakah ada perbedaan pencapaian hasil dari puskesmas yang dipimpin oleh SKM dan yang bukan SKM. Bukan SKM ini kebanyakan dokter, maaf saya tidak bicara profesi atau kerja di sini. Ternyata itu rata-rata hasilnya sama. Jadi capaian-capaian, cakupan-cakupan itu relatif sama. Tapi memang kelebihan dari seorang SKM ini, dia matang lapangan. Dia matang untuk melakukan komunikasi, melakukan, nah kalian itu kan kurikulumnya main lapangan ya, gitu. Itu kesmas tuh kalau nggak lapangan nggak mungkin kesmas gitu, masyarakat gitu. Menang di situ, menang bagaimana melakukan pemberdayaan kan dikasih teorinya, menang melakukan komunikasi, bagaimana kerja lintas sektoral, istilahnya kalau saya lebih luas. Nah lebih luas ini temuan dari, saya lupa namanya, udah lama banget, dia udah lulus mungkin 15 tahun yang lalu. Tapi hasilnya menarik. Dia bandingkan 6 SKM. 6 SKM itu cuma satu kabupaten ya, dan 6 yang bukan. Ternyata hasilnya sama, hanya yang satu ada kelebihannya SKM itu, yaitu tadi yang saya jelaskan. Gitu. Ya silakan tanya apa lagi. Jadi saya pikir ini mestinya Permenkes ini juga harus konsisten ya. Kan ada kalau membuat suatu peraturan itu kan mesti ada menimbang. Nah, melihat aturan sebelumnya. Kalau kita lihat itu undang-undang Nakes, undang-undang kesehatan yang baru tahun 2023 itu harus jelas. Kalau di situ state clearly tentang tenaga kes, pasti T itu salah satu iya. Karena gini loh, berapa sih banyak yang sudah meluluskan ada S1 EPID, S1 K3 itu hanya 2 loh. Setahu saya hanya UI dan Undip. S1 Adminkes itu 40 perguruan tinggi, kebanyakan swasta. S1 ARS itu sekitar 50-an perguruan tinggi. Itu padahal kebutuhannya banyak, dan kita kan mungkin melihat di Pulau Jawa, tapi melihat di pulau-pulau lain yang mungkin lebih butuh tenaga yang bisa menghandle banyak. Kenapa? Karena kesulitan SDM. Ya kan perlu dicari tenaga yang kompatibel, yang bisa menyelenggarakan, melakukan banyak hal gitu loh. Kalau saya berpikirnya strategik, kita itu kemana, arahnya kemana gitu. Tapi memang pendidikan SKM ini sebenarnya tidak hanya disiapkan tenaga utamanya tenaga kesehatan, tapi kan belum tentu bekerja di pemerintah, bekerja di swasta, malah teridentifikasi cukup banyak yang wirausaha apapun. Kemudian ada juga banyak yang bekerja di sektor swasta atau pemerintah, tapi bukan kesehatan. Kita nggak membayangkan kan pertahanan, Kementerian Pertahanan itu seperti Angkatan Darat, Laut Udara, Kepolisian itu butuh SKM loh. Kan mereka punya dinas kesehatan, angkatan, punya jaringan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Disebut dinas kesehatan, mereka nyebutnya gitu. Untuk wilayah satu Indonesia itu butuh SKM. Hanya masuk mesti jadi militer ya. Nanti gelarnya CKM, gitu, Korps Kesehatan Militer. Karena tenaga kesehatan Kesmas ini SKM adalah tenaga kesehatan, klasifikasi tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan komunitas. Komunitas itu masyarakat. Ya, saya kira itu. Jadi terjelas ada yang
pasal 18 ayat 2 di dalam rancangan Permenkes itu. Oke, karena kita sudah mendengar penjelasan yang cukup jelas sekali dari Ibu Kris, tentunya menambah informasi dan wawasan kita. Nah, dari Ibu sendiri nih Bu, apa sih harapannya terkait RPMK penyelenggaraan puskesmas ini Bu untuk kedepannya, terutama untuk urusan kesehatan masyarakat itu sendiri? Ya pasti sama lah ya seperti yang lalu. SKM ini kan istilahnya sangat tepat ya kalau bekerja di puskesmas, itu sangat tepat. Karena dulu kan rencana kenapa FKM 5 FKM pertama didirikan, kalau kita lihat sejarah berapa puluh tahun yang lalu, itu kan dari SMA ya, itu kan memang mengisi tenaga tenaga di puskesmas, khususnya terakhirnya diplot jadi kepala puskesmas. Jadi kurikulumnya berkembang sampai sekarang ya memang puskesmas banget gitu. Itu tuh tempatnya, habitat yang pertama gitu. Tapi nanti ada dinas kesehatan kabupaten, provinsi, mungkin unit-unit kesehatan lain, kemudian Kemenkes gitu. Jadi itu karena memang SKM-nya apalah, kalau dikatakan lebih banyak tugasnya administratif manajerial, karena nggak ngobati kayak ini ya. Tapi apa yang ditata? Oh, promosi kesehatan. Yang ditata apa? Oh, habit lapangan. Itu semua adalah memanage, melakukan dan memanage kalau menurut saya gitu. Sudah disepakati ya kurikulum baru yang di launching kemarin tahun 2022 tentang pendidikan SKM oleh RTKMI. Kebetulan saya waktu itu jadi kolegium di bawah IAKMI, jadi kolegium yang lama ya, karena kolegium sekarang kan ada aturannya sendiri. Itu pandemi kok kita bikinnya pas pandemi tahun 2020. Kebetulan waktu itu saya sebagai sekretaris subkolegium AKK di bawah IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Yang AKK itu kami yang merumuskan, termasuk saya dan beberapa teman yang merumuskan yang khusus untuk kurikulum AKK. Nah itu disepakati pada pertemuan IAKMI itu ada 4 dasar, 4 mata kuliah yang sifatnya metode, yang itu bobot porsi SKS-nya lebih banyak untuk yang wajib, yaitu epidemiologi. Ya kalian harus pintar epidemiologi. Epidemiologi itu metode itu menuntun kita betul-betul. Cara berpikir epidemiologi itu bisa menuntun kita. Bahkan saya pun belajar epidemiologi lebih dalam epidemiologi layanan kesehatan, epidemiologi kebijakan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah biostatistik dan kependudukan. Itu juga tools and methods-nya. Ini ketika AKK, kebijakan dan manajemen, karena ya sebagai seorang manajer nggak mungkin kalau nggak menguasai tentang manajemen dan kebijakannya gitu. Menafsirkan kebijakan sampai pada level implementasi, yaitu manajemennya gitu. Yang keempat adalah promosi kesehatan atau ilmu perilaku ya, perilaku kesehatan ini, karena bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana ini, itu 4 ini. Yang lainnya bagaimana, yang lainnya melengkapi gitu. Karena itu dalam komposisi mata kuliah wajib prodi 4 ini paling banyak gitu. Karena itu yang benar-benar kebutuhan lapangan, dan kita diskusinya itu sampai 4 bulan bikin kurikulum itu. Jadi benar-benar dihitung, benar-benar ini ya, benar-benar kita lakukan dengan Zoom meeting gitu kan. Hampir setiap Senin itu selama 4 bulan kita bikin gitu sampai kemudian jadi yang buku yang sekarang diberlakukan di UDIP kan sekarang di semester 3 ya, jadi tahun kemarin diberlakukan gitu. Jadi 4 tools itu harus dikuasai tanpa kita menganaktirikan yang lain gitu. Tapi memang 4 ini tools and methods untuk seorang SKM gitu. Gizi juga ada toolsnya, ada methodesnya, Kesling juga ada gitu. Kemudian K3 juga ada. Tapi ini tools and methods yang beda. Jadi untuk kebetulan untuk mengisi seorang SKM 4 itu sudah dirumuskan gitu. Dan itu diiyakan oleh semuanya. Nggak ada pertentangan, nggak ada, memang ya seperti itu gitu. Jadi kalau boleh cerita ya seperti itu. Tapi tetap kita kalau seorang mahasiswa SKM ya berusaha menguasai semuanya. Dan jangan lupa namanya kesmas masyarakat. Itu istilahnya seorang SKM ini mungkin mabuk lapangan, mabuk masyarakat, karena memang perkuliahannya, tugas-tugasnya, analytical thinkingnya itu harus solve the problem di dalam kesehatan masyarakat. Di mana untuk solve the problem itu seorang SKM harus bisa berpikir sistem yang lebih luas, melibatkan banyak hal gitu. Karena memang sangat banyak ya variabel yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat gitu. Kira itu. Jadi
jangan khawatir kalau oh ya satu lagi pesan saya itu seringkali kuliah itu nggak cukup ya. Nah, soft skill itu sangat dibutuhkan. Soft skill itu apa ya, lebih ke arah kecerdasan sosial dan emosional sih sebenarnya. Itu bisa dilatih dengan melalui kegiatan-kegiatan intra ekstrakurikuler ya, berorganisasi gitu. Kemudian juga itu kan pelatih kita tentang kepemimpinan, tentang kerjasama, tentang bagaimana kita punya ide, menuliskan dan mengajukan ide kita, berlatih percaya diri, berlatih komunikasi, itu banyak hal yang bisa digaet. Termasuk berlatih tanggung jawab dan berkomitmen. Karena kalau kita kegiatan kepengen sukses harus berkomitmen untuk kesuksesan ya gitu. Oh ya, saya lagi adalah bahasa Inggris, ya bahasa Inggris bahasa asing. Kemudian juga IT. Saya kira kalau saya pribadi sih nggak terlalu khawatir ya, generasi Gen Z yang sekarang ini kan lebih melek, lebih paham banget IT daripada zaman saya yang udah 60-an tahun lebih gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Bu Kria. Nah, sebelum kita memasuki sesi yang terakhir nih, Iya. adakah closing statement yang ingin Ibu berikan kepada pendengar podcast kita kali ini, Bu? Ya, terima kasih BPK. Jadi sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, SKM ini luar biasa. Ya artinya menjadi seorang SKM itu sebenarnya kalau kita lihat lapangan kerja itu sebenarnya terbuka luas. Hanya memang lebih banyak di kesehatan gitu ya. Nah, tentang ini tadi rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan puskesmas yang namanya rancangan itu masih ada perubahan-perubahan. Saya kira penting sekali organisasi terkait, mungkin apakah FTKMI pasti, kemudian YAPMI, Persakmi, Persatuan SKM. Persakmi itu kan khusus SKM ya. Kalau saya kenapa nggak di Persakmi, karena saya bukan SKM, S1 saya kan ekonomi, walaupun S2 S3 saya kesmas gitu. Ya nggak apa-apa, kita boleh sih milik organisasi itu boleh terbuka ya. Itu bersama-sama melakukan lobby. Itu pertama, lobby memberikan masukan-masukan ke penyusun ini, penyusun draft ini supaya state clearly jelas SKM itu masuk itu dulu, di luar yang diprediksi tadi. Jadi masih mewadai yang umum, masih mewadai yang khusus. Justru menurut saya diwadainya dua-duanya itu lebih fleksibel karena Indonesia ini heterogen sekali. Negara daerah-daerah yang tidak seperti di Pulau Jawa, di mana pengadaan dan pendayagunaan SDM itu mungkin relatif sulit, itu yang tenaga yang kompatibel itu malah bagus. Begitu juga di Jawa, ada banyak pekerjaan yang di puskesmas khususnya itu harus dilakukan tidak langsung gitu, tapi bisa seseorang yang SKM ini mengerjakan banyak hal. Itu saya kira itu lebih kalau lebih efisien ya. Kalau pelatihan sih pastilah SDM kan sih dilatih gitu, dalam pekerjaan sih dilatih ada pelatihan gitu. Tapi basicnya sudah mampu mengerjakan banyak hal tadi. Ini kelebihannya SKM. Nah misalkan nanti berkarya tidak di kesehatan, ya saya kira nggak usah khawatir ya. Kita kan tidak tahu kita itu nanti akan berkarya di mana. Biasanya kalau mahasiswa saya, alumni nih ya, kalau ketemu saya itu kok nggak bekerja di kesehatan gitu. Saya seringkali merasa bersalah. Saya tuh biasanya mengajukan 3 pertanyaan. Kalau jawabannya iya, di situ habitat Anda. Sudah nggak usah noleh lagi. Yang pertama adalah, apakah nambah sedikit nggak apa-apa ya podcastnya ya. Ini penting sekali sebenarnya untuk para mahasiswaku ya dan alumni. Kemudian yang pertama itu, apakah kalian menyenangi pekerjaan ini? Dan apakah itu ada tantangan untuk maju? Tantangan untuk maju termasuk karier yang lebih bagus gitu. Jawabannya iya, kasih ya 1 ya gitu. Apakah pekerjaan ini, apakah kalian bisa menyesuaikan dengan pekerjaan ini dan merasa mampu mengerjakan? Ya. 2. Kemudian yang ketiga, apakah kerjaan ini memberikan jaminan finansial termasuk kesejahteraan yang cukup? Saya katakan cukup, karena berlebih itu ukurannya beda.
cukup itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kalau jawabannya tiga-tiganya iya, ya nggak usah noleh. Di situ habitat Anda. Gitu. Jadi simple. Jadi aduh berapa ini saya tidak ini saya benar-benar ketemu alumni yang gundah gulana. Nah, itu beberapa kali saya ketemu. Seringkali salah-salahkan gitu dosenmu, saya tuh kok kalau ketemu kok saya kok disalah-salahkan nggak boleh jadi kesehatan gitu. Terus saya bilang gini, kamu ketemu saya kan, saya juga tipe orang yang tidak dulunya S1-nya ekonomi, kemudian di Kesmas ini kan, kalau kamu ketemu dengan saya tepat gitu, ya jawabannya tadi itu. Kalau itu sudah dijawab ya, di situ berarti tepatnya. Nah, sudah tekuni itu, insya Allah akan bagus dan akan menjamin masa depan gitu. Walaupun kita tidak bekerja di kesehatan, kan sekarang kan terbuka, sama tau SKM jadi YouTuber ya. Nanti ternyata mendalami tentang grafis atau tentang apa gitu kan, tahu-tahu lulus SKM jadi chef atau jadi apa kan. Sekarang kan kalau dulu kan kami cita-citanya apa, dokter, insinyur gitu, sekarang enggak. Nah, sekarang bervariasi sekali, ada lapangan pekerjaan terbuka. Dan jangan takut untuk diaspora. Sekarang terbuka sekali diaspora yang berkarya di luar negeri ya. Ya saja mungkin bidangnya mungkin bukan Kesmas mungkin, tapi itu juga bisa menjamin sih. Jadi variasi pekerjaan itu akan sangat banyak. Tapi pesan saya kalau bekerja nantinya bukan di kesehatan, siapkan untuk lebih tangguh untuk menyesuaikan diri. Itu saya kira dari saya. Baik, karena kita sudah di sesi paling akhir sekali, di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besar kepada Bu Kris yang sudah bersedia menemani kami dalam obrolan santai pada podcast Senja Bersama SMKI kali ini. Sehat, sukses untuk kalian semua, SKM dan calon SKM di seluruh Indonesia. Nah, karena sesi obrolan kita sudah selesai, di sini saya, Rebecca Theodora Matilda, pamit undur diri. Sampai bertemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.